Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kobi, kelas online biologi Zada Edu, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang virus. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang virus. Nah, pada video kali ini kita akan masuk di pembahasan terkait reproduksi virus, ya, atau perkembangbiakan virus, yang lebih tepat disebut dengan istilah replikasi virus, ya, karena memang perkembangbiakan virus ini tidak sebagaimana makhluk hidup yang lain, ya. Dia di buku-buku sering disebutnya dengan istilah replikasi, ya, replikasi virus, karena memang ya begitulah virus, ya, dia memang tidak menyerupai makhluk hidup lainnya, ya. Baik, ya, jadi perkembangbiakan virus itu, yaitu dia disebut dengan istilah replikasi. Dan perbanyakan diri virus itu bisa terjadi di dalam sel inangnya. Ya, sel inang itu berarti sel target dia. Ya, virus menyerang sel, nah sel itu disebut sel inangnya. Dan perlu kita ingat, ya, virus itu dia tidak bisa bereplikasi sendiri. Ya, misalnya ada virus di alam sendirian terus dia memperbanyak diri, sebagaimana bakteri misalnya membelah diri, tidak bisa. Ya, tidak bisa, karena memang kita ingat virus itu kan komponennya hanya di sini, ya, bisa dilihat, ya. Itu hanya dia ada materi genetik, ya, DNA ataupun RNA, ya, kemudian dibungkus oleh uh, ini apa kapsid, ya, dibungkus oleh kapsid, ya, protein, ya. Beberapa virus dibungkus lagi oleh envelope membran, ya, dan ada glikoproteinnya, ya. Intinya demikian, virus itu tidak punya organel-organel, ya, sebagaimana sel, tidak punya mitokondria yang bisa menghasilkan energi, tidak punya enzim-enzim yang bisa mereplikasi DNA ataupun menerjemahkan DNA, ya, mentranslate DNA atau RNA. Tidak punya juga ribosom yang bisa membaca RNA menjadi protein, ya, membuat protein, mestes protein, tidak bisa, sehingga dia tidak bisa memperbanyak dirinya sendiri. Dia butuh sel, yang mana kan di sel, misalnya di sel bakteri ataupun di sel hewan, di sel tumbuhan, kan di sel itu, kalau di sel pada umumnya terdapat organel, terdapat mitokondria yang bisa menghasilkan energi, terdapat materi-materi zat-zat yang lain, ya, untuk menyusun tubuh, ya, untuk membentuk protein, ya, terdapat enzim untuk mereplikasi DNA dan seterusnya. Ya, intinya virus tidak bisa memperbanyak dirinya sendiri, ya, dia butuh sel inang, ya. Dia hanya bisa aktif membelah diri, memperbanyak dirinya ketika ada sel target dia, ya. Dan itu tiap-tiap virus berbeda-beda, ya. Tidak bisa virus ini menyerang ke semua sel, tidak bisa, berbeda-beda, ya. Kalau virus itu memang dia spesifikasi dia menyerang bakteri, maka dia hanya bisa di bakteri. Ini, ya. Jadi memang replikasi virus terjadi di dalam sel inang, dan dari sel inang ini virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein, ya. Kemudian, ya, perlu kita ketahui bahwasanya replikasi virus itu ada dua tipe, ya, ada dua tipe, atau dua macam, yaitu siklus litik atau daur litik, itu yang pertama. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Nanti akan kita bahas, ya, akan kita bahas. Kemudian, ya, dalam proses perbanyakan dirinya, maka dia ada beberapa tahapan atau fase. Ya, yang pertama terjadi namanya adsorpsi, ya, di sini ada adsorpsi. Adsorpsi itu merupakan peristiwa di mana virus menempel ke sel inang, sel targetnya, ya, proses penempelan. Ini misalnya, ya. Jadi di sini contohnya ada virus, ya, virusnya, dan ini selnya, ya, selnya, sel inangnya, ya, ini contohnya. Dan perlu diingat ukuran sel virus itu, ukuran sel, maaf, ya, ukuran virus itu, ya, itu jauh lebih kecil daripada sel pada umumnya, ya. Dibandingkan sel bakteri saja dia lebih kecil, apalagi sel-sel yang lain, ya. Jadi yang pertama terjadi adsorpsi, ya, adsorpsi, proses menempelan, ya, menempel, kemudian nanti virus akan melepaskan materi genetiknya, ya, masuk ke dalam sel, ya. Jadi materi genetiknya nanti akan masuk ke dalam sel ini, ya, disebut dengan viral DNA.
bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini materi genetik atau DNA dari virus ya, tergantung virusnya ini DNA atau RNA ya. Jadi intinya materi genetiknya akan masuk ke dalam sel ya. Maka istilah masuknya materi genetik virus ke dalam sel itu disebut dengan penetrasi. Istilahnya penetrasi atau injeksi ya. Karena beda-beda buku istilahnya berbeda ya. Jadi tahapan yang pertama tadi absorpsi, menempel dia ya, penempelan virus ke dalam sel, kemudian terjadi penetrasi ya, masuk. Kemudian yang ketiga ya, nanti apa namanya? Ini kalau pembelahan ini nanti kalau ada di tipe lisogenik ya, nanti kita akan bahas ya. Tapi pada umumnya kalau di fase litik ya, fase yang langsung dia tidak terjadi pembelahan sel terlebih dahulu, maka nanti akan terjadi sintesis dan replikasi ya. Jadi dari virus DNA atau materi genetik virus tadi yang masuk ya, itu sel menganggap itu sebagai DNA dia ya. Dianggap sebagai DNA dia sehingga pokoknya ada DNA dan sifatnya di sel itu kan ketika ada DNA atau RNA maka akan dibaca diproses sebagaimana DNA lainnya ya. Ada yang dia direplikasi jadi banyak seperti ini ya. Jadi DNA-nya jadi banyak DNA ya. Kan di sel-sel kita pun terjadi demikian ya. Nanti akan dibahas di materi sendiri ya tentang sintesis protein dan lain sebagainya. Tapi intinya di sel ya, di sel itu terjadi proses replikasi DNA ya, terutama ketika sel ingin membelah diri. Ya, pasti dia memperbanyak DNA-nya dong, ya, gennya diperbanyak terlebih dahulu. Nah, itu ada enzimnya ya. Ada enzimnya yang bisa mereplikasi DNA. DNA yang dari satu jadi banyak, jadi dua, jadi empat gitu ya dan seterusnya. Kemudian sebagiannya lagi akan diterjemahkan atau dibaca oleh ya dibaca oleh sel itu ya, diterjemahkan menjadi protein ya oleh bantuan ribosom ya. Jadi oleh ribosom akan dijadikan protein. Terjadi sintesis protein dengan urutan data gen dari virus sehingga yang terbentuk adalah proteinnya virus ya. Terjadilah protein virus. Memang virus butuh protein, iya, virus butuh protein untuk kapsidnya ya. Kapsid yang membungkusnya ini ya. Karena kan pembungkus atau kapsidnya virus ini merupakan protein, ya. Jadi dia butuh protein. Nah, tadi ya, ini sebab kenapa kok virus butuh sel untuk dia memperbanyak diri. Karena dia butuh bahan, butuh energi, dan butuh enzim, ya, butuh juga organel untuk memproduksi protein, ya. Dalam hal ini ribosom misalnya. Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian akan disusun, ya. Setelah terjadi sintesis, ya, tadi disintesis, proteinnya dibentuk, kapsidnya dibentuk, DNA direplikasi ya, kemudian terjadi perakitan, dirakit ya, membentuk dirinya membentuk virus-virus kecil ya, bukan virus-virus kecil, jadi membentuk virus-virus di dalam tubuh sel ya. Kalau sudah begitu nanti akhirnya terjadilah lisis. Lisis itu pecah ya. Lisis itu pecah. Jadi selnya nanti pecah sehingga keluarlah virus ya. Virus yang tadi jumlahnya jadi lebih dari satu, jadi banyak, itu keluar dari sel yang pecah, selnya mati ya. Nah, ini kalau fase litik ya. Jadi kalau di fase litik ya, atau bukan fase, di siklus litik itu terjadi lisis, pecahnya sel. Tapi kalau di lisogenik tidak terjadi pecahnya sel, tapi membelah diri selnya, memperbanyak diri, baru nanti di akhir masuk ke fase atau ke DAO siklus litik ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Kita lihat. Nah, ini siklus litik ya tadi. Jadi hampir sama sebagaimana tadi ya sudah dijelaskan. Jadi tadi yang pertama terjadi adsorpsi ya, penempelan ya. Kalau ini contohnya kita menggunakan bakteriopek ya, bakteri yang bentuknya T ya. Cukup keren ini bakteriopek ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya bentuk-bentuk bakteri mohon maaf ya. Bentuk-bentuk virus ya. Yaitu salah satunya bakteriopek, yaitu virus yang menyerang bakteri. Ya. Nah, ini ya, dikenal dengan istilah pectivore ya. Jadi ada nama-namanya juga virus ya. Nah, intinya yang pertama terjadi attachment ya, atau absorpsi atau penempelan ya. Jadi beda-beda bahasa ya. Tapi intinya sama, terjadi penempelan. Virus akan menempel. Kemudian yang kedua terjadi injeksi atau penetrasi, di mana materi genetik dari virus ya, dalam hal ini DNA ya, karena bakteriopek ini kan dalamnya DNA ya. Maka DNA-nya akan masuk ke dalam
sel inang ya. Karena ini bakteriofag berarti ini bakteri ya, masuk ke dalam sel bakteri ya, sel bakteri inangnya ya. Nah, kemudian ya terjadi proses sintesis dan replikasi. Ingat ya, tahapannya tadi ya, nih, absorpsi, penetrasi, kemudian sintesis dan replikasi. Pembelahan ini tidak terjadi ya kecuali dia pada fase pada siklus lisogenik ya. Nanti kita akan bahas di siklus berikutnya, di slide berikutnya. Ya, jadi ini setelah dia tadi injeksi penetrasi masuk, maka terjadilah sintesis ya dan replikasi. Tadi ya sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi intinya dibentuklah materi genetik atau DNA virusnya diperbanyak, kemudian sebagiannya ditranslate, diterjemah untuk proses pembentukan proteinnya. Ada yang jadi kapsid, ada yang jadi ekornya, ada jadi kepalanya ya di sini ya. Karena bakteri kan bagiannya seperti itu ya. Ada ekornya, ada lehernya, ada kepalanya ya. Ada ini fibernya ya, ekor ya, fiber ekornya. Nah, kemudian setelah sintesis seperti ini ya, setelah fase sintesis dan replikasi seperti ini, maka dia dirangkai ya, di assembling ya, assembling. Nah, itu dirakit ya, fase perakitan ya, nih fase perakitan. Ya, kita lanjutkan nih. Setelah dirakit, nanti kan jadi banyak virusnya di dalam tubuh sel bakterinya ya. Nah, fase terakhir adalah lisis atau pecahnya sel. Kalau di sini istilahnya rilis ya, sama aja. Artinya keluar. Rilis kan artinya keluar ya. Jadi yang terakhir adalah keluarnya virus ya dengan pecahnya sel. Ini fase atau siklus litik ya. Jadi ini yang terjadi pada siklus litik ya. Jadi ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, ada sintesis dan replikasi, kemudian dirakit ya, perakitan ya, kemudian terakhir terjadi lisis. Virusnya keluar, rilis ya. Ini kalau pada siklus litik ya. Nah, kalau pada siklus lisogenik, nah ini pada siklus lisogenik ya. Jadi kalau pada siklus lisogenik ya, itu ketika virus menempel kepada bakteri ya, sel bakteri. Ini kita bicaranya bakteriofag ya, makanya ini selnya sel bakteri. Ya, kalau virus yang lain kan ada yang menyerangnya sel manusia, sel tumbuhan ya. Contohnya kemarin TMV, tobacco mosaic virus. Virusnya menyerang sel tumbuhan ya, tumbuhan tembakau. Nah, kalau ini bakteriofag ceritanya ya. Yang bentuknya seperti ini bakteriofag itu artinya dia yang menyerang bakteri. Makanya ini contohnya sel bakteri ya, bakterial kromosom. Jadi yang pertama terjadi penetrasi ya. Setelah penetrasi, mohon maaf, absorpsi ya. Absorpsi menempel, kemudian nanti terjadi penetrasi, materi genetik atau DNA-nya masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian ya. Nah, kalau pada fase lisogenik ya dia tidak langsung terjadi sintesis dan replikasi, tapi dia bergabung dulu ke materi genetik virus ini bergabung ke materi genetik sel bakteri. Dia bergabung, ikut kayak bagian dari sel bakteri ya, ikut. Sehingga nanti bakterinya membelah diri, maka dia jadi ikut ya. Jadi bakteri jadi dua, maka materi genetiknya jadi dua ya. Terus membelah. Jadi kalau semakin banyak sel bakterinya membelah diri, maka materi genetik yang ada di dalam tubuh bakteri itu juga jadi banyak kan, berarti banyak ya. Jadi bakterinya jadi berapa banyak, di situ masing-masing mengandung materi genetik dari virus yang sewaktu-waktu ya itu dia bisa melakukan proses sintesis dan replikasi dirinya ya. Jadi seperti itu. Dia terjadi ini fase lisogenik ya. Fase siklus ya, mohon maaf. Ini siklus lisogenik di mana materi genetik virus itu bergabung ke materi genetiknya sel, kemudian dia ikut membelah ya, ikut ya, dan ini bisa terjadi lama ya sampai nanti virus memutuskan, oh sudah cukup ya, akhirnya terjadilah masuk ke siklus litik ya, masuk ke siklus litik ya, sehingga kalau masuk ke siklus litik nanti terjadi sintesis dan replikasi ya, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Jadi nanti terjadi sintesis dan replikasi bagian-bagian virus, kemudian nanti terakhir terjadi perakitan ya, lalu lisis ya. Terakhir adalah lisis, virus keluar dan selnya pecah ya. Ini fase
lisogenik dan litik ya. Jadi kalau kita bicara siklus lisogenik itu berarti terjadi pembelahan sel. Materi genetik virus ikut sel yang membelah ya. Tapi kalau pada siklus litik tidak ada pembelahan ya. Dan ujung-ujungnya nanti kalau di siklus lisogenik itu pasti nanti akhirnya juga masuk ke siklus litik lagi ya, di mana kan dia harus keluar, dan keluar itu ya butuh pecahnya sel atau lisis ya. Jadi lisis itu artinya pecah ya. Nah, makanya disebut siklus litik ya. Oke, ini. Nah, itu jadi kita sudah belajar ya bagaimana replikasi virus. Ada dua siklus, siklus litik dan siklus lisogenik. Kemudian juga ada tahapan-tahapannya ya. Terus bagaimana kalau seandainya dia ada virusnya, ada envelope, ada membran pembungkusnya ya. Ada envelope-nya, ada selubungnya ya. Maka sama saja intinya, hanya saja nanti tetap terjadi pembentukan selubungnya ya di dalam sel ya, sebagaimana ini. Baik ya, demikian ya pembahasan kita pada kali ini. Kita membahas tentang replikasi virus ya, membahas replikasi virus. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian, untuk sobat kopi sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.